Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang PPDB SMK Negeri 1 Batam tahun 2020. Yang akan saya jelaskan di sini adalah tentang brosur yang disebarkan pada website SMK Negeri 1 Batam, yaitu di www.smknegeri1batam.sch.id. Pada PPDB kali ini kita menerapkan sistem online, jadi 100% online, dan siswa atau calon peserta didik tidak diperbolehkan untuk ke sekolah. Jadi semuanya melalui aplikasi dari website PPDB yang telah disediakan oleh pihak provinsi. Oke, kita akan mulai dari poster pertama, yang pada poster tersebut akan berisikan informasi-informasi umum tentang PPDB SMK Negeri 1 Batam. Oke, informasi pertama pada poster tersebut adalah jadwal PPDB, di mana pada jadwal PPDB ini dimulai pada tanggal 29 Juni sampai dengan 3 Juli 2020 pada proses pendaftaran, dan 6 Juli 2020 pada proses pengumuman, serta 7 sampai 9 Juli 2020 untuk pendaftaran ulang. Untuk informasi yang kedua adalah pilihan kompetensi kalian. Pada SMK 1 Batam terdapat 6 kompetensi kalian yang bisa kalian pilih. Yang pertama adalah 1. Teknik pemesinan. Yang kedua, teknik otomasi industri. Yang ketiga, teknik elektronika industri. Yang keempat, teknik komputer dan jaringan. Yang kelima, teknik mekatronika. Dan yang keenam, teknik pengelasan. Informasi selanjutnya adalah tentang kelas industri. Terdapat 3 kelas industri yang ada di SMK Negeri 1 Batam. Yang pertama adalah otomasi Schneider Electric, yang dimana di sini adalah kompetensi kalian otomasi industri bekerjasama dengan PT Schneider Electric. Yang kedua adalah mekatronika TDK atau yang dikenal dengan mekatronika EPCOS. Pada jurusan ini bekerjasama antara teknik mekatronika dan PT TDK. Yang ketiga adalah TKJ Telkom Indonesia. Pada jurusan ini itu adalah kerjasama antara kompetensi kalian teknik komputer dan jaringan beserta PT Telkom. Informasi selanjutnya adalah tentang syarat pendaftaran online. Yang pertama, calon peserta didik mengunggah ijazah SHUS atau SKL kelulusan, di mana yang diunggah ini adalah yang mempunyai nilai pada lembaran SKL tersebut. Yang kedua adalah calon peserta didik baru tidak buta warna. Ini ditetapkan karena pada pelajaran SMK teknik atau teknologi seperti di SMK 1 Batam, buta warna itu sangat tidak diperbolehkan. Contoh, pada pelajaran di elektronika industri ada menentukan nilai resistansi resistor, di mana nilai resistansi tersebut ditunjukkan oleh warna. Jika ada siswa yang buta warna, berarti dia tidak akan bisa membaca nilai resistansi tersebut. Yang kedua, misalnya pada jurusan TKJ, dia menyusun standar kabel yang telah ditentukan itu berdasarkan warna, dan jika apabila seorang siswa mengalami buta warna, maka dia tidak akan melakukan secara standar. Poin ketiga adalah calon peserta didik baru tidak memiliki penyakit asma, paru-paru, dan tidak berkacamata jika memilih kompetensi keahlian teknik pengelasan. Dikarenakan jika seorang calon peserta didik baru tersebut memiliki penyakit di atas, akan sangat tidak baik apabila dia masuk ke dalam kompetensi keahlian teknik pengelasan. Poin keempat adalah calon peserta didik baru memiliki tinggi badan di atas 150 cm jika memilih kompetensi keahlian teknik pemesinan dan kelas industri TDK atau EPCOS. Ini dikarenakan pada teknik pemesinan itu mereka akan mengoperasikan mesin yang tinggi, jadi yang besar. Jadi saat pengoperasian mesin itu, tinggi dari peserta didik baru harus sesuai dengan tinggi mesin. Apabila peserta didik baru tidak mencapai tinggi yang standar, maka pengoperasian tersebut akan sulit dikerjakan oleh calon peserta didik tersebut dan akan sangat membahayakan
pada calon peserta didik tersebut. Sama begitu hal juga dengan kelas industri EPCOS. Tinggi ini diperuntukkan karena mesin atau alat yang akan digunakan itu memiliki tinggi yang standar. Oke, poin kelima adalah mengunggah surat keterangan dari kepala sekolah bersangkutan, khusus anak guru yang bertugas pada satuan pendidikan pendaftar. Jadi ini maksud anak guru di sini adalah anak guru yang tempat dia mendaftar. Apabila seorang calon peserta didik baru mempunyai orang tua yang bekerja di SMK 1, misalnya hanya ini untuk SMK 1, berarti dia harus menyertakan surat keterangan dari kepala sekolah pada SMK tersebut. Lanjut, poin terakhir adalah mengunggah piagam sertifikat jika memiliki lebih dari satu prestasi, pilih bobot nilai yang paling tinggi. Ini untuk jalur prestasi. Prestasi yang diakui adalah prestasi yang pelaksanaan berjenjang. Jadi ada tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat regional ataupun langsung nasional dan internasional. Jika prestasi tersebut tidak berjenjang, maka tidak akan diakui sertifikatnya. Misalnya mengikuti pertandingan silat internasional di Malaysia, tetapi dia tidak mengikuti yang kota, provinsi, dan regional, itu sertifikatnya tidak akan diterima. Serta dilaksanakan oleh institusi pemerintah. Jadi yang diakui hanya yang dilaksanakan oleh institusi pemerintah. Informasi berikutnya adalah tentang ketentuan umum. Yang pertama adalah calon peserta didik baru hanya diizinkan mendaftar sekali dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali untuk setiap jalur pendaftarannya. Yang kedua, calon peserta didik baru diizinkan memilih 3 kompetensi keahlian. Jadi untuk pada sistem PPDB tahun 2020 ini, satu calon peserta didik boleh memilih 1 sekolah dan 3 kompetensi keahlian. Jadi setelah mendaftar, calon peserta didik tersebut tidak bisa mencabut kembali pendaftarannya dan tidak bisa berubah mendaftar ke jalur pendaftaran yang lain atau ke sekolah lain. Selanjutnya poin ketiga, untuk satuan pendidikan dan program keahlian tertentu yang memiliki kekhususan akan diberlakukan ketentuan sendiri. Jadi untuk di SMK 1 contohnya di Mekatronika TDK. Itu ada ketentuannya sendiri yang akan dibahas pada brosur berikutnya. Yang keempat, calon peserta didik baru yang berasal dari luar Provinsi Kepulauan Riau, lulusan sebelum tahun ajaran 2019-2020 dan lulusan non-formal atau paket dapat mengambil nomor pendaftaran pada posko pengawas PPDB Kota Batam. Kemudian dapat langsung mendaftar pada aplikasi PPDB daring yang aplikasi provinsi sesuai aturan satuan pendidikan tersebut. Yang kelima, WNI dan WNA dari sekolah luar negeri wajib memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang keenam, untuk informasi mengenai PPDB dapat menghubungi kantor pengawas di kota atau kabupaten tempat peserta didik mendaftar. Berarti kita posko pengawas PPDB di Kota Batam yang alamat dan nomor telepon para pengawas sudah ada pada brosur atau poster ini. Nanti kita akan bahas. Apabila menggunakan cara online untuk menghubungi pengawas, silakan hubungi nomor sekretariat pengawas yang tertera pada poster ini. Oke, informasi selanjutnya adalah tentang posko pengawas PPDB Kota Batam. Posko pengawas PPDB Kota Batam itu beralamat di Komplek Ruko Gajah Mada Square, Blok A, nomor 8, Tiban, Batam. Kontak yang tertera di poster ini adalah Bapak Sumbardianto ST MSI, nomor di 0822 68 099 185. Terus Dr. Andes Suradi MT 08 12 77 10 91 08.
Selanjutnya adalah Bapak Mat Syahir, MPD 0813 72338790. Selanjutnya Ibu Dian Indriani, SPD 0813 64289968. Apabila Bapak Ibu memiliki masalah seperti ketentuan di atas yang memerlukan menghubungi posko pengawas PPDB Kota Batam, silakan menghubungi kontak yang tertera pada poster ini. Selanjutnya, informasi yang tertera pada poster ini adalah jalur online dapat diakses di http://provinsikepri.siap-ppdb.com. Jadi pada saat tanggal pembukaan pendaftaran atau melakukan pendaftaran tanggal 29 Juni sampai 3 Juli 2020, silakan akses pendaftaran di website ini. Oke, selanjutnya, apabila terdapat kendala yang dialami oleh Bapak Ibu atau calon siswa dan peserta didik baru, maka silakan hubungi kami pada Helpdesk SMK Negeri 1 Batam, yaitu ada di WA dan Telegram 0811 77 12 469, serta bisa menghubungi kami melalui nomor telepon, website, bisa dilihat di situ informasi lebih lanjut, FB @SMKN Negeri 1 Batam, Instagram SMK Negeri 1 Batam, dan YouTube SMKN 1 Batam Official. Oke, kita lanjutkan pada poster yang kedua. Poster yang kedua itu adalah panduan pilihan kompetensi kalian SMK Negeri 1 Batam, yang mana poster kedua ini memandu kalian untuk menentukan pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Pada poster ini akan menampilkan tabel pilihan pertama, pilihan kedua, dan pilihan ketiga yang harus calon peserta didik ikuti. Yang pertama adalah Teknik Otomasi Industri program 4 tahun. Apabila peserta didik memilih pilihan pertama, Teknik Otomasi Schneider atau kelas industri Schneider, maka pilihan kedua yang diizinkan adalah Otomasi Industri dan Teknik Mekatronika. Yang kedua, apabila memilih Teknik Otomasi Industri reguler, pilihan kedua yang diikuti dan pilihan ketiga yang diikuti adalah Teknik Mekatronika untuk pilihan kedua dan Teknik Elektronika Industri untuk pilihan ketiga. Selanjutnya untuk yang kedua adalah Teknik Mekatronika program 4 tahun. Untuk yang pertama, kelas industri Meka TDK atau Meka Epkos, pilihan pertamanya. Yang pilihan keduanya harus Teknik Mekatronika reguler, dan pilihan ketiga adalah Teknik Otomasi Industri. Terus selanjutnya Teknik Mekatronika yang reguler, yang kelas biasa, pilihan kedua yang bisa dipilih adalah Teknik Otomasi Industri, dan pilihan ketiga adalah Teknik Elektronika Industri dan Teknik Permesinan. Yang ketiga, Teknik Elektronika Industri, program 3 tahun. Teknik Elektronika Industri hanya reguler, pilihan pertama jika memilih pilihan pertama, pilihan keduanya Teknik Otomasi Industri, dan pilihan ketiganya adalah Teknik Mekatronika. Yang keempat, Teknik Komputer dan Jaringan, program 3 tahun. Untuk yang pertama adalah kelas industri Telkom. Apabila memilih pilihan pertama kelas industri Telkom, pilihan kedua adalah TKJ reguler yang disarankan atau diwajibkan. Yang ketiga adalah Teknik Mekatronika. Apabila pilihan pertamanya TKJ reguler, pilihan keduanya Teknik Mekatronika, dan pilihan ketiga boleh Teknik Elektronika Industri atau Teknik Otomasi Industri. Yang kelima adalah Teknik Pemesinan, program 3 tahun. Pilihan pertamanya adalah Teknik Pemesinan. Pilihan kedua disarankan Teknik Pengelasan, dan pilihan ketiga Teknik Mekatronika. Dan yang terakhir adalah Teknik Pengelasan, program 3 tahun. Pilihan pertamanya Teknik Pengelasan, pilihan keduanya disarankan Teknik Pemesinan, dan pilihan ketiganya Teknik Mekatronika. Ketentuan, silakan memilih kompetensi keahlian sesuai dengan tabel di atas. Ini sangat diharapkan kalian menaati ketentuan ini saat kalian memilih pilihan
jurusan pertama, kedua, dan ketiga. Satu lagi yang paling penting di sini adalah tidak boleh memilih kelas industri pada pilihan kedua ataupun ketiga. Oke, pada poster ketiga kita membahas tentang kelas industri SMK 1 Batam. Apa itu kelas industri? Kelas industri ini adalah kelas yang dibina antara kerjasama SMK Negeri 1 Batam dan industri pasangan. Kenapa perlu adanya kelas industri? Yaitu yang pertama menghasilkan tamatan berkualitas sesuai kebutuhan industri. Apa keuntungan kelas industri? Banyak. Yang pertama kurikulumnya. Kurikulum pada kelas industri disesuaikan dengan kurikulum yang dibutuhkan oleh perusahaan atau PT atau dunia industri pasangan. Misalnya Mekatronika TDK. Jadi kurikulumnya itu dibentuk oleh kurikulum nasional dan kurikulum dari TDK. Keuntungan lain dari kelas industri adalah peserta didik yang belajar pada kelas industri akan diajarkan atau dibiasakan dengan budaya yang ada di perusahaan mitra kelas industri tersebut. Misalnya dari otomasi Schneider, maka pada kelas tersebut akan diajarkan budaya-budaya perusahaan yang ada di Schneider. TKJ Telkom juga begitu, diajarkan di dalam kelas tersebut budaya-budaya kerja yang ada di Telkom, sehingga ruangannya pun dari ketiga industri ini merupakan ruangan presentatif sendiri sesuai standar industri. Maka untuk PPDB atau penerima peserta didik baru, kelas industri mempunyai ketentuan khusus untuk calon peserta didik baru. Berikut kita akan menjelaskan ketentuan khusus dari masing-masing kelas industri. Yang pertama adalah otomasi Schneider. Ketentuan khusus yang diminta dari industri adalah yang pertama memiliki kemampuan akademik sangat baik. Nilai rata-rata pelajaran matematika, bahasa Inggris, dan IPA rata-rata 75 ke atas atau di atas 75. Yang kedua adalah tidak buta warna. Yang kedua adalah Mekatronika TDK. Ketentuan calon atau ketentuan khusus calon peserta didik. 1. Tinggi badan di atas 150 cm. Yang kedua, diutamakan bagi yang ingin bekerja setelah tamat sekolah. Yang ketiga, tidak buta warna. Yang keempat, wajib melakukan pendaftaran pada website provinsi seperti umumnya provinsikepri.siapppdb.com dan ppdb-epcos.smkn1 batam.sya.id. Ini guna untuk menarik data yang diperlukan oleh PT, TDK, atau Epcos pada tanggal 29 sampai 31 Juni 2020. Jadi untuk kelas industri Mekatronika TDK wajib mendaftar pada sistem pada tanggal 29 sampai 31 Juni 2020. Kenapa? Karena pada tanggal 1 data tersebut akan diambil dan diserahkan kepada PT TDK untuk dipertimbangkan mengikuti wawancara di kemudian harinya. Di poin 5, wajib mengikuti wawancara dengan pihak PT TDK atau Epcos pada tanggal 3 sampai 4 Juli 2020. Jadwal akan dimuat di website SMK 1 Batam, yaitu www.smkn1batam.sch.id pada tanggal 2 Juli. Sekali lagi kami ingatkan pada pendaftar di kelas industri Mekatronika TDK bahwa mereka wajib mendaftar online pada tanggal 29 sampai 31 Juni, sehingga data tersebut bisa diambil dan diserahkan kepada PT TDK untuk diikuti ke tes wawancara. Apabila mendaftar melewati tanggal tersebut, maka otomatis tidak mengikuti tes wawancara dan dilempar ke pilihan kedua. Untuk ketiga adalah kelas TKJ Telkom. Tidak jauh berbeda dengan kelas otomasi Schneider. Ketentuan khusus calon peserta didik pada kelas TKJ Telkom adalah 1. Memiliki kemampuan akademik yang baik. Nilai matematika, bahasa Inggris, dan IPA di atas atau sama dengan 75. Yang kedua, tidak buta warna.
Informasi detail bisa dilihat pada website SMKN 1 Batam dan bisa menghubungi helpdesk PPDB SMKN 1 Batam yang nomornya tertera di samping melalui WA atau Telegram. Jadi jangan lupa perhatikan website SMK karena semua informasi lengkap ada di website SMK tersebut, yaitu www.smkn1batam.sch.id. Untuk layanan informasi PPDB SMK Negeri 1 Batam, calon peserta didik bisa mendapatkan informasi pada website kami www.smkn1batam.sch.id, Facebook @SMK Negeri 1 Batam, Instagram @SMK Negeri 1 Batam, YouTube @SMKN1 Batam Official. Dan kita membuka layanan WA 24 jam yang berisikan informasi tentang PPDB. Cukup calon peserta didik mengirimkan WA yang berisikan tulisan info PPDB ke nomor 0812 7198 3577 atau layanan helpdesk kami melayani chat melalui WA atau chatting melalui WA atau Telegram ke nomor 0811 7712 469. Oke, mari bergabung dengan SMK Negeri 1 Batam.